Hei, sopir yang ditunjuk. Kamu mati? Kamu sudah terlambat 30 detik. Kalau kamu tidak muncul sekarang, bersiaplah menerima keluhan. Maaf saya telat. Tidak berguna. Pantasan jadi sopir seumur hidup. Cepat jalan. Hei. Maaf. Maaf aja tidak cukup. Kalau begitu, tumpangan ini gratis. Kamu? Itu saja? Kamu tahu sepatu apa yang aku pakai? Buka mata anjingmu dan lihat. Ini merek internasional. Hermes. Biarkan aku membersihkannya untukmu. Hei, pergi. Rendahan banget loh. Dengan baju jelekmu, kamu pikir kamu layak membersihkan sepatuku? Kamu merusaknya. Wah, ada apa, sayang? Apa yang terjadi? Sayang. Dia meremukkan sepatuku. Oh. Ini edisi terbatas. Harganya 28.000. Lihat. Aku tidak sengaja menginjaknya, dan aku sudah membersihkannya. Kamu menampar aku 2 kali dan aku bahkan tidak mengeluh. Menamparmu 2 kali? Biarkan aku memberitahumu, menamparmu 2 kali itu sudah ringan. Entah, kamu bayar 28.000 sekarang? Atau, aku melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan kura-kura, kamu percaya? Anak muda, aku adalah Kiao Kun. Pergi tanya-tanya siapa gue. Atau kamu bayar 28.000 dolar sekarang. Atau aku lempar kamu ke sungai buat makan kura-kura. Kamu percaya sama aku? HMPF, anak muda. Aku adalah Kiao Kun. Pergi dan tanya-tanya aku ini orang seperti apa. Tadi aku tidak sengaja menginjak sepatumu, dan kamu minta aku bayar 28.000, itu terlalu mahal. Terlalu mahal? Nak? Kamu bilang kalau sekarang aku telepon manajer uangmu, dan bikin kamu dipecat buat iseng? Bukankah itu lebih keterlaluan? Kiao, Pak Kiao, aku bayar, keluargaku bergantung padaku, aku rela bayar. Hei. Kalau dari tadi kamu bilang gitu, sudah selesai. Aku bilang ya, aku orang yang masuk akal, aku tidak menipumu. 28.000, bayar sekarang. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ya, aku datang besok, bisa kubawakan besok. Aku sudah kasih kesempatan, kamu sia-siakan. Aku sudah setuju bayar, kenapa kamu pukul aku lagi? Bukankah kamu bayar besok? Ini bunganya. Aku akan ambil uang darimu besok. Ayo. Tuan Muda Xiao, akhirnya kutemukan kamu. Tuan Muda Xiao, apa kamu yakin orang yang tepat? Xiao Yang, sopir tunjuk, laki-laki, 26 tahun, ibu kena kanker hati, pacar adalah Sumanyu. Itu kamu, kan? Itu aku. Kalau begitu, Tuan Muda Xiao, kembali bersamaku dan warisi harta 1 triliun dolar. Kalau begitu, silakan, Pak Xiao, kembali bersama saya untuk mewarisi perusahaan bernilai triliunan dolar. Apa? Triliun? Kenapa tidak bilang saya mewarisi jabatan Presiden Asel? Pak Xiao, saya adalah Ketua Sengqiang Group, Sekretaris Presiden Xiao. Anda adalah satu-satunya kerabat yang tersisa dari ketua kami, Pak Xiao. Sebelum beliau meninggal, beliau secara khusus menunjuk Anda untuk mewarisi Sengqiang Group. Silakan kembali bersama saya. Sengqiang Group, perusahaan terbesar di Provinsi Jiang. Benar, Maksud Anda saya berkerabat dengan Ketua Sengqiang Group? benar. Hahaha. Penipu zaman sekarang memang pintar mengarang cerita. Berhenti mencoba membodohi saya hanya seorang sopir. Saya tidak punya uang untuk Anda tipu. Pak Xiao, saya tidak berbohong kepada Anda, ini adalah surat wasiat ketua kami. Jika tidak percaya, lihatlah. Hei, Anda seorang wanita muda, sehat dan kuat, kenapa tidak cari kerja yang halal, kenapa memilih menipu? Saya masih ada tumpangan lain, saya buru-buru. Tidak ada waktu mendengar kebohongan Anda. Pak Xiao, saya mengatakan yang sebenarnya. Anda benar-benar punya miliaran yang akan diwarisi.
Saya tidak pernah percaya ada makan siang gratis, berikan warisan ini kepada siapapun yang Anda mau, saya tidak mau. Pak Xiao. Pak Xiao. Pak Yang. Pak Xiao kabur. Laksanakan rencana B segera, kepungan penuh. Tuan Xiao, kembalilah bersama kami sekarang dan kelola grup Sengkiang. Tuan Xiao Villa, yang ditinggalkan Tuan Xiao tua sebelum beliau meninggal memerlukan tanda tangan Anda untuk pengalihannya. Tolong ikut kami kembali. Sudah kubilang, aku bukan Tuan Xiao, kau salah orang. Tuan Xiao, Tuan Xiao. Tuan Xiao, kau adalah ahli waris tuan kami yang hilang lama. Dari rakyat jelata, satu-satunya pewaris. Tuan, tolong kembali bersama kami ke keluarga Xiao. Oh, aku hanyalah seorang supir malang. Kenapa kalian mencoba menipuku, dan bersusah payah, mendapatkan mobil sebagus ini? Tuan Xiao tua benar-benar meninggalkan warisan triliunan dolar untukmu, menunggu kamu mewarisinya. Jangan bilang aku harus membayar $500 untuk membukanya. Aku bilang, aku sudah lihat penipuan ini ribuan kali. Gadis muda sepertimu, kenapa melakukan hal seperti ini? Kenapa menjalankan penipuan? Aku cuma supir, aku tidak punya uang. Aku tidak menginginkan uangmu. Jadi kau menginginkan tubuhku? Aku bilang, tidak peduli seberapa besar warisan, aku tidak akan ikut denganmu. Tuan Xiao, jika kamu benar-benar tidak mau, kami tidak bisa memaksamu. Tanda tangani saja ini surat pelepasan warisan, dan selesai. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, akan ku tanda tangani sekarang. Tanda tangan, saya akan tanda tangan sekarang. Tuan Muda Xiao, apakah Anda benar-benar berencana melepaskan warisan? Itu 1 triliun. Apakah saya benar-benar punya uang sebanyak itu? Tentu saja itu benar. Lihat saja saya akan mengungkap wajah asli para penipu ini, karena kalian semua bilang begitu. Saya tidak keberatan mewarisi harta itu, tapi, Tuan Muda Xiao, sebutkan saja syarat Anda. lihat betapa rusaknya mobil saya, belikan saya yang baru, dan saya akan kembali dengan Anda untuk mewarisi kekayaan keluarga. Mudah. Mobil Anda sudah dibeli. Dibeli secepat itu, Anda tidak membelikan saya sepeda tua, kan? Kami khawatir Anda tidak akan menyukainya, jadi kami membeli semua merek dan warna. Ditambah $10 juta sebagai uang saku Anda. Apakah itu benar-benar nyata? Saya benar-benar mewarisi 1 triliun. Xiao Yang, aku paman keduamu. Kenapa kedengarannya seperti hinaan? Kamu mungkin belum terlalu mengenalku, tapi kamu satu-satunya keluargaku yang tersisa. Kekayaanku sebesar $1 triliun hanya bisa diwariskan kepadamu. Sadarlah, oke? Katak tidak mudah menjadi pangeran. Sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan. Di sini, di satu sisi, 100 juta dalam bentuk tunai. Di sisi lain, kekayaan $1 triliun. Jika kamu memilih uang, tunai 100 juta, kamu bisa mengambilnya dan pergi sekarang juga. Bagaimana dengan warisan 1 triliun? Hahaha. Dasar anak tidak berguna. Kamu tidak benar-benar ingin mewarisi 1 triliun, kan? Hah? Haha, kamu cuma sopir titipan. Aku menyarankanmu untuk sadar diri, oke? Kencing dan lihat dirimu sendiri. Jika kamu ingin mewarisi 1 triliun, kamu harus melewati banyak ujian. Jika kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Hehe. Aku sarankan kamu ambillah saja 100 juta itu. Dan nikmati hidup. Paman kedua, aku pikir maksudmu bagus. Aku pilih yang ini. Kamu punya nyali, nak. Nah, itu baru seperti anggota keluarga Xiao.
Jika kamu memilih 100 juta itu, kamu tidak akan dapat apa-apa. Aku hampir melewatkan warisan triliunan dolar hanya sehelai rambut. Harus hati-hati, hati-hati. Tapi, aku peringatkan kamu sekarang. Jika kamu gagal dalam tantangan-tantangan itu, setengah dari asetku akan diberikan kepada para veteran perusahaan untuk diurus oleh Pak Tuayang. Setengah lainnya akan disumbangkan ke badan amal. Bagaimanapun, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Tantangan apa? Yang pertama, aku tidak punya anak, jadi warisan jatuh kepadamu. Bocah nakal. Keluarga harus punya ahli waris. Sing, kamu harus menikahi seseorang dan punya anak untuk melanjutkan garis keturunan Xiao. Untuk meneruskan warisan keluarga. Hanya dengan begitu, kamu akan memenuhi syarat untuk mewarisi. Oh, itu mudah. Selama pacarku menikah denganku, maka aku bisa mewarisi kekayaan triliunan dolar. Benar. Apa tantangan kedua? Pak Xiao berkata sebelum beliau meninggal, jika kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tantangan pertama, maka beliau tidak akan mengakui hakmu untuk mewarisi Shengqiang Group. Tentu saja, kamu tidak akan berhak mengetahui sisanya. Tidak masalah. Tantangan pertama ini terlalu mudah, aku bisa menyelesaikannya hari ini. Tuan Muda Xiao, ini adalah kartu hitam premium Shengqiang Group. Dalam 1 bulan, selama kamu menemukan seseorang untuk dinikahi, itu dianggap menyelesaikan tantangan. Saat ini, dana yang bisa kamu gunakan hanya 10 juta, tapi seiring kamu menyelesaikan lebih banyak tantangan, lebih banyak dana akan terbuka. Hei, 10 juta sudah cukup. Aku akan pergi sekarang dan melamar pacarku, triliunan dolar mudah didapat. Man Yu sudah bersama saya selama 3 tahun. Dia sudah melalui 3 tahun kesulitan. Saya harus menggunakan yang terbaik untuk lamaran. Perhiasan apa? Saya ingin memberinya rumah. Pak, silakan minum teh dulu, biarkan saya memberikan detailnya tentang properti ini. Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau sedang apa? Kau pikir tempat ini apa? Supir tunjuk yang payah berani masuk, dan kamu. Berapa kali sudah kubilang, jangan biarkan sembarang orang masuk. Tapi dia tetap pelanggan. Pelanggan? Dengan penampilan lusuh itu, apa dia mampu membeli rumah dari grup kita? Jika orang lain melihat kantor penjualan kita dengan sampah seperti ini, itu merendahkan kita. Pelanggan adalah raja? Begini caramu memperlakukan pelanggan? Kami tidak punya raja lusuh di sini. Jika tidak membeli, berhenti main-main. Dan keluar. Dan Dia tetap pelanggan, bukankah itu tidak pantas? dia hanya supir jelek. Dia bahkan tidak mampu membeli rumah termurah di sini. Bilang satu kata lagi. Kau ikut keluar dengannya. Siapa bilang saya tidak mampu? Berapa anggaranmu? 10.000, kau bercanda? Keluar dari sini sekarang. Jika kau membuat masalah lagi, aku akan patahkan kakimu. Itu 10 juta. 10 juta. Jangan sombong begitu, nanti lidahmu tersandung. Bukan aku meremehkanmu. Kalau orang sepertimu bisa punya 10 juta, aku sudah jadi miliarder. Keluar sekarang. Aku akan membelinya hari ini, bagaimanapun juga, nak. Apa kamu belum tanya-tanya? Tahu ini tempat apa? Berani cari masalah di Shengqiang Group. Aku pastikan kau keluar dengan berangkar. Manajer Wang, membeli rumah tidak seperti membeli baju. Barang bernilai jutaan pasti perlu pertimbangan matang. Begitu ya? Menurutku, dia cuma datang buat nikmatin AC. Kalau dia mampu, aku jadi cucunya. Kau yang bilang, gesek kartunya. Kartu hitam tertinggi. Nah, kau tidak benar-benar mengira kartu palsu bisa menipuku, kan? Manajer, ini kartu hitam utama Shengqiang Group. Kau tahu ini Shengqiang Group, kartu hitam yang diberikan kepada VIP utama. Di Provinsi Jiang, mereka yang punya kartu ini, jumlahnya kurang dari 10. Mereka semua tokoh berpengaruh di Provinsi Jiang. Kau pikir kau siapa? Seorang sopir titipan. Kau pikir kau hebat. Kau buta. Kau berani menghinaku? Nak, berani cari masalah dengan kartu palsu, dan juga menghinaku. Satpam. Patahkan kakinya. Kau. Dasar orang buta, jika kau berani tidak menghormati Tuan Xiao lagi, menurutku, yang seharusnya kakinya dipatahkan adalah kau. Minta maaf kepada Pak Xiao sekarang juga. Pak Xiao. Pak Xiao, saya gagal mendisiplinkannya. Hukum saya, Pak Xiao. Sekretaris Lin. Apa Anda salah mengira dia orang lain? Salah mengira?
Apa Anda mengatakan saya buta? Tidak bisa membedakan permata dari batu? Bukan begitu. Orang ini hanya sopir sewaan. Bagaimana mungkin dia terhubung dengan grup Shengqiang kita? Menghina Pak Xiao berarti menghina grup Shengqiang. Apa Anda mau mati? Saya bicara sembarangan. Saya salah bicara. Sekretaris Lin, Anda sangat murah hati untuk memaafkan. Jangan kecil hati pada saya. Manajer Wang, bukankah tadi Anda mengancam akan mematahkan kaki saya? Saya. Dan Anda bilang jika saya mampu membayarnya, Anda akan memanggil saya kakek. Pak Xiao tidak. Kakek, saya buta terhadap kebesaran Anda. Saya meremehkan Anda. Mohon, kasihanilah dan lepaskan saya. Tuan Muda Xiao, Tuan Xiao. Saya buta, tidak melihat nilai sejati Anda. Saya memperlakukanmu seperti sampah. Tolong, lepaskan saya. Hei, Sekretaris Lin. Shengqiang Group tidak membutuhkan seseorang yang buta sepertimu. Hei, Tuan Muda Xiao Tuan. Saya tahu saya salah. Selamatkan saya. Tuan Muda Xiao, ini villa yang baru saya beli untuk Anda, seharga 10 juta, mohon diterima. Bagus. Sekarang Manyu tidak perlu tinggal di kontrakan bersamaku, aku akan mengejutkannya sekarang. Aku pernah menyakiti Manyu sebelumnya. Aku membuatnya menderita bersamaku selama 3 tahun. Kali ini, aku akan menjaganya dengan baik, berikan hal-hal terbaik di dunia untuknya. Hei, Manyu, jam berapa kamu pulang hari ini? Aku punya kejutan besar untukmu. Bukankah sudah kubilang? Jangan meneleponku sembarangan, aku kerja lembur, tidak pulang malam ini. Aku kerja sampai larut, itu sungguh berat. Tapi tidak apa-apa. Asalkan Manyu setuju menikah denganku, kita akan mewarisi triliunan, dan menjadi yang terkaya di Provinsi Jiang. Oh, hentikan. Manyu, bukankah kamu bilang kamu lembur? Ini yang kamu sebut lembur? Xiao Yang. Bukankah aku sudah bilang jangan datang ke perusahaan untuk mencariku? Kalau aku tidak ke sini, aku tidak akan tahu kamu mengkhianatiku. Siapa pria itu? Pengkhianatan? Xiao Yang, tolong pahami posisimu. Bukan urusanmu menginterogasiku. Manyu, apa karena akhir-akhir ini aku terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk bersamamu, jadi kamu sengaja ingin membuatku marah, ya? Kamu boleh bicara, tapi jangan pegang-pegang. Kalau ada yang lihat aku sama sopir, itu sangat memalukan. Su Manyu. Aku sudah bersamamu selama 3 tahun, mobil untuk pertunangan kakakmu, aku yang membelikannya. Sekarang kamu berpaling dariku? Apa kamu malu padaku? Apa aku minta kamu membelinya? Itu jelas pura-pura dermawanmu sendiri, kamu memaksa membelinya. Aku tidak memaksamu. Waktu itu, kamu menuntut aku membeli mobil secara tunai, sebelum aku bisa diterima keluargamu. Sekarang akulah yang pura-pura dermawan? Kamu menjual semua yang kamu punya, menghabiskan limit kartumu untuk mengumpulkan uang muka, dan kamu masih berani pamer di depanku. Lihat ini. Semua ini diberikan padaku oleh Tuan Muda Yang satu ini saja harganya puluhan kali lipat dari mobil rongsokan yang kamu berikan padaku. Lihat, semua ini dari Tuan Muda Yang satu ini saja, harganya puluhan kali lipat dari mobilmu yang jelek itu. Kenapa aku memilihmu daripada Tuan Muda Yang? Manyu, aku punya uang sekarang, jika kita menikah, aku janji akan membuatmu wanita paling bahagia di seluruh provinsi Jiang. Bahagia? Sadarlah, Xiao Yang. Hanya uang yang bisa membawa kebahagiaan. Tanpa uang, kamu bukan siapa-siapa. Membelikan mobil untuk kakakku hampir membuatmu mati. Dengan cara kamu mencari uang, lupakan saja membuatku bahagia, kamu bahkan tidak bisa menabung cukup untuk mahar. Bisa. Lihat, semua perhiasan di tanganku ini dari Tuan Muda Yang satu ini saja harganya ratusan ribu, mampu kamu membelinya. Manyu, aku bahkan membelikanmu rumah, tidak kalah dengan miliknya. Kamu cuma bisa membeli barang murah, dan kamu pikir itu bisa membodohiku. Tuan Muda Yang adalah pemegang saham Shengqiang Group. Dia bisa mendapatkan rumah apapun yang dia mau. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengannya? Hanya karena dia lebih kaya dariku, itukah mengapa kamu mengkhianatiku kan? Bagaimana itu bisa disebut pengkhianatan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Harus aku berterima kasih padamu? Xiao Yang, kamu hanya seorang sopir. Kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa seumur hidupmu. Kamu ingin aku bersamamu,
dan menderita seumur hidupku. Berhenti membuang-buang waktu kita. Manyu. Siapa itu? Kamu bilang tidak punya pacar. Pak Yang. Aku masih suci dan belum tersentuh. Kamu pacar pertamaku. Dia bahkan belum pernah menyentuh tanganku. Dia cuma sopir titipan yang ngeselin. Dia menggangguku setiap hari, melecehkanku. Kita bersama selama 3 tahun. Apa aku cuma orang yang ngeselin di matamu? Jangan cari aku lagi. Aku takut Pak Yang salah paham. Enyah. Manyu. Jangan begitu dingin. Bukannya temanmu itu hanya sopir titipan? Ayolah. Antar kami ke hotel. Semua uang ini milikmu. Kamu mau aku mengantar kalian berdua ke hotel? Pak Yang belum pernah mengendarai mobil sebagus ini. Dia mungkin bahkan tidak tahu cara menyetir. Oh, aku salah bicara. Bro, kamu bahkan tidak bisa mengambil uang ini padahal sudah di depan mata. Bahkan jika wanita secantik ini diberikan padamu, apakah seorang pecundang sepertimu bisa mempertahankannya? Diam. Kamu berani memukulku? Pukul dia, pukul sampai mati. Aku yang tanggung jawab kalau dia mati. Ah. Ah. Berantem. Ah. Xiao Yang. Akhirnya aku berhasil mendapatkan pria kaya dan berkuasa seperti Pak Yang, seorang anak konglomerat yang kaya dan berpengaruh. Jika kau menggangguku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Hah? Tuan Xiao, Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda? Kenapa aku di sini? Tuan Xiao, Anda ditemukan pingsan di pinggir jalan, dan saya membawa Anda kembali ke kediaman Xiao. Benar? Ujian telah gagal? Apakah itu berarti aku tidak bisa mewarisi harta paman kedua? Endekama? Tuan Tua Xiao memberikan Anda waktu setengah bulan, asalkan Anda menikah dalam waktu itu. Jadi aku masih punya kesempatan? Tuan Xiao, tolong minum air dan beristirahat. Setelah Anda lebih baik, Anda bisa memikirkan ujian lagi. Tadi Anda membual, bilang akan segera menyelesaikan tugas. Tertelan kata-kata sendiri, ya? Apa katamu? Saya tidak bilang apa-apa, Tuan Xiao. Anda pasti salah dengar? Benarkah? Apa aku benar-benar salah dengar? Jika Anda bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas ini, itu akan semakin sulit. Tuan muda ini mungkin tidak akan mendapatkan warisan. Aku bisa mendengar pikirannya. Aku bisa mendengar pikirannya. Tuan Xiao, istirahatlah. Saya pamit sekarang. Hei, tunggu. Ada yang lain, Tuan Xiao? Bagaimana aku bisa mendengar itu? Tuan Xiao, apa yang kamu lakukan? Tuan Xiao, kamu tidak apa-apa? Tuan muda ini, apa dia pingsan? Aku bisa mendengarnya lagi. Dengar apa? Tidak ada apa-apa, Tuan Xiao. Mungkin aku harus pergi memanggil dokter untukmu. Hei, tidak perlu. Aku baik-baik saja. Tuan Xiao, kamu benar-benar baik-baik saja? Apa kamu benar-benar pingsan? Jadi, selama aku menyentuh seseorang, aku bisa mendengar pikirannya. Aku tetap akan mencarikanmu dokter untuk pemeriksaan menyeluruh. Hei, tunggu, jangan pergi dulu. Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak. Tidak, kamu salah paham. Jangan mendekat, dasar, mesum. Biarkan aku menjelaskan. Mundur. Mulai sekarang, aku akan mengurus Pak Xiao secara pribadi dan menjadi sekretaris pribadimu sampai kamu menyelesaikan misi. Kami tahu bahwa ibumu sakit parah dan diperlukan banyak uang untuk menyembuhkannya. Pak Xiao, daripada membuang waktu memikirkan hal yang tidak berguna,
Kamu seharusnya memikirkan bagaimana cara melewati ujian yang ditetapkan oleh Pak Tua Xiao. Jika tidak ada yang lain, aku pamit. Bu, jangan khawatir, aku akan mendapatkan seluruh kekayaan keluarga Xiao, menyembuhkan penyakitmu, dan memberimu kehidupan yang baik. Sumanyo. Aku salah menilaimu sebelumnya. Aku memberikan begitu banyak untukmu. Hanya untuk ditinggalkan, dikhianati. Jangan khawatir. Aku akan membuatmu menyesal. Bu. Oh. Bu, aku sudah mencarimu berhari-hari. Kamu lagi apa? Pulanglah denganku. Oh. Yang biarkan aku sendiri. Manyu meremehkanku. Seorang wanita tua. Dia tidak mau tinggal denganku. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Jalani hidup kalian dengan baik. Bu. Kamu ibuku. Kalau kamu tidak tinggal denganku, mau tinggal di mana? Aku hanya wanita tua yang sakit-sakitan. Umurku tidak panjang lagi. Kamu dan Manyu, hiduplah dengan baik. Anggap saja aku sudah mati. Bu, apa yang kamu katakan? Jangan bicara soal mati dan sebagainya. Bu, jangan khawatir. Anakmu sekarang punya uang, aku akan membawamu ke rumah sakit terbaik. Aku jamin kamu akan panjang umur. Kamu akan tinggal denganku selamanya. Bu, pulanglah bersamaku. Jangan bohong padaku. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan sebagai sopir antar jemput? Lagi pula, kamu masih harus mengumpulkan mahar yang kau janjikan pada Manyu. Aku tidak bisa jadi bebanmu lagi. Bu, Manyu dan aku sudah putus. Apa? Kalian berdua bukannya mau menikah? Karena dia takut aku tidak mampu membayar mahar dan rumah. Jadi Sumanyu dengan sangat bijaksana mencarikanku seorang anak orang kaya, dan meninggalkanku. Oh. Ini semua karena aku, wanita tua yang sakit ini. Aku membebanimu karena penyakitku. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan istri. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhur kita? Bu, Lebih baik aku mati saja, wanita tua ini. Bu, 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 Bu. Ibu kau sudah bangun? Di mana aku? Ibu kau di rumah sakit. Ibu, bagaimana perasaanmu? Tidak. Yang, ayo pulang saja. Rawat inap di rumah sakit mahal. Ibu. Tetap di sini dan jangan khawatir. Dokter bilang kondisimu tidak bisa ditunda lagi, kau perlu operasi secepatnya. Operasi? Tidak. Penyakitku ini pasti sangat mahal. Aku tidak mau jadi bebanmu lagi. Ayo pulang sekarang. Ibu, Dengarkan aku. Kembalikan biaya operasi. Dapatkan Manyu kembali. Kalian berdua harus hidup bahagia bersama. Ibu. Jangan khawatir soal uang, anakmu punya uang sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Wah, omongan yang besar. Kalau kamu sekaya itu, maka uang yang kau pinjam harus dibayar kembali, kan? Sumanyu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menagih utang, tentu saja. Aku di sini. Tentu saja untuk menagih utang. Utang? Manyu, ada apa ini? Ini? Kamu harus tanya anakmu. Dia berutang padaku 1 juta. Apa dia tidak mau bayar? Kapan aku pernah pinjam uangmu? Saat kakakku bertunangan, kamu bilang akan belikan dia rumah. Jadi kira-kira, anggap saja 1 juta, cukup adil. Itu hanya lelucon. Kamu tidak bisa menganggapnya serius? Ini tertulis hitam di atas putih. Apa kamu mau ingkar? Manyu, dalam semua ini, bukankah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Anakmu menulis jaminan tangan sendiri. Mana mungkin palsu? Kami sudah putus, uang ini, terserah kamu minta ke siapa. Hei, bocah, cari masalah? Hei, bersikap baik, berhenti bertengkar. Utang ini, kalau kamu tidak bayar, tidak apa-apa. Tapi, kalau suatu hari ada anggota keluargamu yang hilang, jangan salahkan aku.
Kamu tidak akan berani. Sumanyu, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Baru sadar sekarang? Terlambat. Hei, jangan bilang aku tidak memberi kesempatan, mengingat kita sudah saling kenal lama. Sekarang juga, berlutut dan bersujud. Anggap itu sebagai bunga. Bagaimana? Mimpi aja. Baiklah. Karena kamu gak mau ngerti, maka jangan salahkan kami. Patahin lengannya. Tidak, Mas Go. Tolong ampuni Xiao Yang. Kami akan bayar uangnya. Kami akan... Hei, demi ibumu, aku bisa melepaskanmu. Berlutut dan bersujud padaku sekarang, dan bersumpah untuk tidak pernah muncul di depanku lagi. Sedangkan aku masih bisa bicara baik dengan Go. Kamu ingin aku berlutut kepadanya? Aku sarankan kamu, cepat berlutut saja, dan bersumpah untuk tidak pernah muncul di Provinsi Jiang lagi. Mas Go, mungkin dia akan mengampuni seluruh keluargamu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu cuma dapat satu kesempatan. Aku sarankan kamu, jangan lewatkan. Jika Tuan Muda yang tahu bahwa aku pernah bersama orang sepertimu, maka semua kebohongan yang kubuat tidak akan terungkap semua. Aku harus mengusirnya dari Provinsi Jiang untuk mencegah masalah di masa depan. Semua demi kebaikanku sendiri? Kupikir itu untuk dirimu sendiri. Apa maksudmu? Lepaskan aku. Kamu takut aku akan muncul di depan Tuan Muda Yang dan biarkan dia tahu kamu punya mantan pacar. Menghancurkan citramu yang murni dan bersih. Membiarkan hadiah lepas? Hah? Kamu takut aku akan muncul di depan Tuan Muda Yang dan memberitahunya bahwa kamu punya pacar sebelumnya? Merusak citramu yang murni dan bersih dan membuat kepastianmu melayang? Benar kan? Bagaimana kamu tahu? Xiao Yang, aku peringatkan kamu, jangan fitnah aku. Aku bersamamu selama 3 tahun, dan kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuh tanganmu dengan pria yang itu. Kamu baru bertemu 3 hari lalu, dan kamu sudah intim. Oh? Jadi kamu cemburu karena Tuan Muda Yang dan aku dekat. Jika dia tidak menangkap kita, apa yang terjadi antara Tuan Muda Yang dan aku, pasti aku akan membuatnya menggantung. Setidaknya dia anjing yang baik yang membelikanku pakaian dan tas. Sayang sekali. Cemburu. Aku sangat cemburu sampai bisa mati. Sumanyu. Aku buta sebelumnya sampai jatuh cinta pada orang sepertimu. Aku menghabiskan uang dan usaha, menjadi cadanganmu selama 3 tahun. Dan kamu menipuku untuk menulis surat utang. Betapa kejamnya kamu. Hentikan omong kosong. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan uang, berlutut. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Aku, Xiao Yang, tidak akan mengakui utang ini. Cari orang lain. Begitu. Kamu mau jalan yang keras daripada yang mudah. Tunggu, aku akan berlutut. Tolong, jangan bully anakku. Aku akan berlutut. Ibu. Ini hanya $1 juta, kan? Aku akan membayarnya. Itu hanya 1 juta, kan? Aku masih. Yang, di mana kita akan meminjam 1 juta itu? Kita tidak perlu meminjam. Aku punya uangnya sekarang. Hanya kartu bekas yang rusak, dan kamu pikir kamu bisa membodohiku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu keluar dari Provinsi Jiang sekarang juga, dan utang 1 juta ini akan aku hapuskan. Bagaimana? Apa kamu takut jika aku di Provinsi Jiang? Aku akan menghancurkan kesempatanmu untuk menikah dengan keluarga kaya, dan mimpimu untuk menjadi burung gereja yang berubah menjadi phoenix. Hentikan omong kosong. Jika kartu ini tidak bisa digesek untuk uang tunai, aku akan mengambil nyawamu. 1 juta telah dikreditkan. Xiao Yang, dari mana kamu mendapatkan 1 juta? Itu bukan urusanmu. Sumanyu, ini jutanya, kita sekarang setara. Mulai sekarang, kau jalanmu, aku jalanku, jangan khawatir. Aku tidak akan menghancurkan mimpimu menikah dengan keluarga kaya. Aku hanya berharap kau tidak akan menyesali ini. Menyesal? Xiao Yang, meninggalkan pria miskin sepertimu, aku merayakannya. Tapi kau, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan melirikmu. Ayo pergi. Sumanyu, saat aku mewarisi miliaran, aku khawatir yang berlutut memohon adalah kau. Halo, Tuan Xiao, saldo kartumu 0. Ini memicu syarat yang ditinggalkan Tuan Xiao,
Jika kau tidak bisa menemukan pasangan nikah dalam sehari, kau akan kehilangan hak waris. Apa? Tuan Xiao, saldo kartu Anda 0, ini memicu syarat yang ditetapkan oleh Tuan Muda Xiao. Jika Anda tidak bisa menemukan pasangan dalam sehari, Anda akan kehilangan hak waris. Apa? Tuan Xiao, waktu Anda hampir habis. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan tantangan, saya sarankan Anda menyerah pada warisan dan ambil 100 juta dolar itu. Hei, siapa bilang aku tidak bisa? Katak berkaki 3 sulit ditemukan, tapi wanita untuk hidup bersamaku, bukankah itu mudah? Maaf, kita tidak cocok. Kamu pria yang baik, tapi aku tidak tertarik. Katak ingin makan daging angsa, ya, lihat dirimu sendiri, kamu tidak layak. Mencari pacar? Kenapa susah sekali? Tuan Xiao, kamu datang menemuiku, ada sesuatu? Ya. Bisakah kamu memiliki bayi denganku? Hah? Kamu bisa melahirkan anak untukku? Mesum. Hei, jangan, biar aku jelaskan dulu. Mesum? Biar aku selesai bicara. Apa yang mau dikatakan? Kamu brengsek. Salah paham, ini salah paham. Aku ingin kita jadi pasangan palsu, Hah? kita tanda tangan kontrak. Pernikahan palsu. Selama kita bisa menipu perusahaan, aku akan memberimu 10 juta dolar. 10 juta? Ini jauh lebih banyak dari yang kamu hasilkan menjual rumah di sini, kan? Tapi, menghabiskan 10 juta untuk pasangan palsu. Tuan muda ini, mungkin dia punya fetis khusus? Hei, biar aku perjelas dari awal. Kita hanya pasangan palsu, kamu tidak boleh punya pikiran tidak senonoh tentang pikiran dan tubuhku, pikiran tidak senonoh. Aku, tentang kamu. Jadi, mau bekerja sama denganku? Oke. Pak Xiao, kita setuju jadi pacar palsu, kita harus tanda tangan kontrak untuk menghindari perselisihan nanti. Tidak masalah. Di mana kontraknya? Aku akan tanda tangan sekarang. Itu banyak. Kalau begitu aku mulai membaca. Jika tidak ada masalah, kamu tanda tangan. Pasal pertama, pihak A tidak boleh memanfaatkan pihak B dengan alasan apapun. Pasal kedua, pihak A tidak boleh menyentuh fisik pihak B. Pasal ketiga, pihak A tidak boleh meminta pihak B untuk memenuhi kewajiban yang hanya pantas dilakukan pacar, seperti pegangan tangan, pelukan. Dalam kasus khusus, tolong sebutkan sebelumnya. Pasal keempat, pihak B membutuhkan jam kerja 8 jam. Di luar jam kerja, itu dihitung sebagai lembur, dan pihak A harus membayar lembur. Pasal 1314. 10 juta dolar yang dibayar oleh pihak A kepada pihak B setelah pajak. Xiao Yang. Apa? Pasal yang mana? Aku sudah selesai membaca. Jika kamu tidak melihat masalah, kamu bisa tanda tangan. Kita sudah dapat akta nikah. Mana mungkin palsu? Selama telah menyelesaikan ujian pertama, Pak Xiao, Anda sekarang berhak atas warisan, Anda akan menerima modal awal 100 juta. Selama Anda lulus ujian selanjutnya, Anda bisa mewarisi harta keluarga Xiao. 100 juta? Ini hebat. Kita dapat modal awalnya, dan juga kualifikasi warisannya, operasi ibuku sudah dijadwalkan. Kita bisa buka hotel untuk merayakannya. Hei, itu kan supir yang ditunjuk itu? Kenapa dia menjemput tamu di sini? Xiao Yang, sudah berapa kali ku bilang, berhenti menggangguku, kamu nggak ngerti, daripada buang-buang waktu menggangguku, lebih baik kamu cari penumpang. Mungkin beberapa dekade lagi, kamu bisa mengumpulkan uang muka. Dan kamu bisa mendapatkan ibumu yang sakit-sakitan tempat tinggal yang lebih baik. Ngejar kamu? Beraninya kamu? Ada ribuan jalan di Provinsi Jiang, apakah semuanya menuju ke rumahmu? Apa aku nggak bisa datang untuk makan? Kamu makan di sini? Kamu mungkin bahkan nggak tahu kalau di sini harus reservasi, kan? Seorang supir khusus mungkin bahkan nggak bisa masuk pintu depan. Saya sarankan kamu pergi sekarang, kalau enggak, kamu bakal diusir. Memalukan banget, aku peringatkan kamu, keluar dari sini sekarang, kecuali kamu mau diusir nanti dan dipermalukan. Kok bisa kamu bicara begitu? Xiao Yang, temanku, kamu belum pernah lihat hotel mewah seperti ini, kan? Setelah ditolak olehmu, dia patah hati, dan ingin masuk dan menghambur-hamburkan uang. Gimana kalau dia sampai nggak bisa masuk pintu? Menyedihkan, kan? Baiklah, begini saja, masuk dengan namaku dan makanlah. Dan aku yang bayar. Tidakkah kamu berterima kasih pada Pak Yang atas kemurahan hatinya? Aku tidak perlu kamu traktir. Aku punya banyak uang. Hei, maaf, hari ini penuh.
dilarang masuk. Oh, ini Pak Yang, silakan lewat sini. Nah, hari ini, kami punya satu suite, ruang pribadi terakhir yang tersisa. Kan katanya penuh? Kenapa dia bisa masuk tapi aku tidak? Kukira katanya penuh. Kenapa dia bisa masuk tapi aku tidak? Tunggu, kau tahu siapa Tuan Muda Yang? Hah, ini di bawah grup Sengkiang, hotel terbesarnya. Tuan Muda Yang adalah pemegang saham grup Sengkiang. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menyamakan dirimu dengan Tuan Muda Yang. Keluar, keluar, enyah, jangan mengotori lantai hotel kami. Nah. Sayang sekali. Kau bilang hanya tersisa satu ruang pribadi, ya, meskipun aku ingin membiarkanmu masuk, kau tetap tidak bisa masuk. Untuk apa repot dengan orang ini? Tuan Muda Yang, ayo masuk dulu. Hei, setelah bertahun-tahun mengejarmu, aku masih harus menunjukkan rasa hormat. Hei, Xiao Yang, kenapa tidak kau katakan saja kau anjingku? Aku akan memesan beberapa hidangan untuk dibawa pulang, dan kau bisa jongkok di sini sambil makan. Tuan Muda Yang baik hati sekali. Xiao Yang, kenapa kau tidak cepat berterima kasih pada Tuan Muda Yang? Kalau tidak, jika kau jadi sopir seumur hidup, aku khawatir kau tidak akan pernah bisa makan di sini. Itu hanya kartu anggota. Aku bisa mendapatkannya sekarang. 3 menit, kartu anggota Hotel Supreme segera dikirimkan. 3 menit. Ambilkan kartu anggotaku. Hahaha. Xiao Yang, kamu pikir kartu ini bisa didapat begitu saja? Pengajuan keanggotaan saja butuh seminggu untuk ditinjau. Siapapun yang nilainya kurang dari 10 juta, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengirimkan dokumen mereka. Kamu hanya supir pengganti yang payah, berhenti berlagak. Tuan Muda Yang, ayo masuk dulu. Jangan hiraukan dia. Dia hanya pamer. Lewat sini, silakan, lewat sini. Hei, Sekretaris Lin. Ya. Aku mengerti. Maaf, Tuan Muda Yang, aku baru saja menerima pemberitahuan dari pusat. Sekretaris Lin berkata, ruangan di dalam hari ini dipesan untuk tamu terhormat. Mungkin kamu bisa datang lain hari? Tamu terhormat apa yang lebih penting dariku? Kamu melakukan ini dengan sengaja? Aku benar-benar minta maaf, Tuan Muda Yang. Sekretaris Lin secara khusus mengatakan padaku, ruangan itu hari ini tidak boleh dipakai siapapun. Aku sudah bilang. Hanya kartu anggota, itu bukan masalah besar. Berhenti pura-pura. Kebetulan ada tamu terhormat yang datang. Jika aku berkata begitu, apalagi kartu anggota, orang yang bertanggung jawab atas seluruh hotelmu, harus keluar dan menyambutku secara pribadi. Xiao Yang, cara kamu berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu, sangat memalukan. Apa semua keributan ini? Ayah, Ada apa dengan keributan ini? ayah, apa yang kau lakukan di sini? Lihat itu. Ini ayah dari Tuan Muda Yang, kepala Hotel Supreme. Oh, jadi ini ayahmu? Kami sudah kenal lama. Tidak, siapa yang kenal lama denganmu? Status apa yang kau miliki untuk berdiri bersama kami? Nak, apa yang kau lakukan di sini? Ayah, waktu yang tepat. Aku membawa pacarku untuk makan malam. Tapi pria tidak tahu diri ini menghentikan kami di luar. Jangan bilang kau yang membuat masalah. Benar. Hotel Supreme ini benar-benar menurun. Kau seharusnya mengelolanya lebih baik. Dan ajari beberapa orang yang tidak tahu diri. Apa kau sadar posisimu? Berani-beraninya kau masuk ke tempat seperti ini? Hei, bukankah begitu? Omong kosong. Kau yang perlu pelajaran. Ayah, Tuan Muda Xiao, aku gagal mendisiplinkannya. Hukum aku saja. Tuan Xiao, ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar. Anakku telah menyebabkan bencana besar. Tolong hukum aku, Tuan Xiao. Demi Pak Yang, lupakan saja. Tuan Xiao. Pak Yang itu hanya sopir titipan yang payah. Apa kau yakin tidak salah orang? ya, ayah, pasti kau salah. Dia orang biasa, tidak layak kau sujud dan minta maaf. Orang biasa? Menurutku kaulah yang biasa. Tuan Xiao adalah ketua grup Shengqiang, satu-satunya pewaris yang ditunjuk oleh Pak Xiao tua. Jika kau terus bicara seperti itu, awas kau. Ya, pewaris grup Shengqiang. Tuan Xiao, mulai sekarang, semua properti di bawah grup Shengqiang, kau bisa keluar masuk sesukamu. Semua biaya akan ditanggung oleh grup Shengqiang. Silakan, lewat sini. Apa yang kau tunggu? Ikut aku sekarang. Tunggu sampai kita di rumah. Hei, ayah, jangan, tunggu. Bagaimana mungkin dia? Xiao Yang. Semua aset di bawah grup Sengkiang akan menjadi milikmu mulai sekarang. Betul. Bagaimana mungkin? Jika kau benar-benar kaya raya mulai sekarang,
Kenapa kau masih jadi sopir bayaran? Aku hanya ingin merasakan jadi miskin. Sekarang kartu pengalamanku sudah habis, aku, Xiao Yang, akan mewarisi triliunan. Triliunan. Hei, Pak Xiao, silakan masuk. Sila, lewat sini. Jadi kamu tidak khawatir kalau aku mengotori hotelmu sekarang? Pak Xiao, saya buta dan kasar. Mohon bermurah hati, dan maafkan orang rendahan sepertiku. Mohon. Hei, Xiao Yang, tunggu. Oh, bukankah kau pergi dengan tuan muda yang itu? Xiao Yang, kau sangat kaya. Kenapa tidak bilang padaku? Kita sudah putus. Kenapa harus kukatakan padamu? Oh, tidak. Kita tidak pernah bersama. Lagi pula, aku hanya cadanganmu selama 3 tahun, bukan? Xiao Yang, perkataanku sebelumnya hanya kata-kata marah. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu cadangan? Kalau aku tahu kau sekaya itu, apakah aku akan melepaskan paha emas seperti itu untuk berpegang pada yang si Mei yang tak berguna itu? Hei, bicara itu bicara, tapi jaga tanganmu. Aku khawatir tuan muda, yang kesayanganmu akan salah paham. Xiao Yang, aku salah. Sebelumnya, aku minta maaf. Apa itu tidak cukup? Mengingat kita akan menikah, maafkan aku, tolong. Jangan coba-coba menjebakku. Hubungan apa yang kita miliki? Sudah 3 tahun, ini pertama kalinya aku menyentuh tanganmu. Sebelumnya aku hanya mengujimu, aku juga takut bahwa kau hanya menyukaiku karena penampilanku, dan itulah mengapa kau bersamaku. Kemudian, setelah semua yang kita lalui, aku menyadari kaulah yang terbaik untukku, aku benar-benar ingin membangun hidup bersamamu, dan memperbaiki semuanya. Jika kau bilang padaku lebih awal bahwa kau kaya, apakah aku akan membuatmu menunggu, dan diam-diam mencari orang lain? Sumanyo ujianku. Apakah sudah selesai? Sumanyo, jika aku tidak membangunkan kemampuan ini, aku benar-benar akan tertipu olehmu. Jika kau mau, aku bisa menjadi wanitamu kapan saja. Kau bisa melakukan apa saja padaku. Bukankah kau membenci hadiah pertunangan yang kuberikan padamu, sebagai sampah murah dan menolakku? Tidak, aku tidak membencinya. Aku suka barang murah, mengingat berapa lama kita bersama. Kau tidak ingin aku pergi, kan? Maaf, aku tidak suka barang murah. Xiao Yang, apa maksudmu dengan itu? Aku buta waktu itu, sampai jatuh cinta pada orang sepertimu, Sumanyo. Kita sekarang setara. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Berhenti, Xiao Yang. Cukup, berhenti berpura-pura. Dulu, kamu lengket seperti lem padaku, menempel padaku, tidak bisa lepas darimu. Sekarang aku merendah diri untuk minta maaf, dan kamu bersikap sok hebat. Kaulah yang mengkhianatiku. Kamu minta maaf, dan aku harus memaafkanmu? Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau dariku? Apa aku harus seperti anjing, siap melayanimu setiap saat? Xiao Yang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Saran aku, jangan hiraukan harga dirimu yang berharga itu. Kalau tidak, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Benarkah? Aku sangat takut. Xiao Yang, bahkan jika kamu berlutut dan memohon, aku tidak akan menoleh ke arahmu. Benarkah? Bagus sekali. Sebaiknya jangan beri aku kesempatan itu, melihatmu saja, membuatku ingin muntah. Xiao Yang. Kamu akan menyesal cepat atau lambat. Lihat dirimu. Kenapa kamu harus macam-macam dengan orang yang tidak seharusnya? Ayah, aku kehilangan muka. Bagaimana itu bisa membawa kehormatan? Dan kau memukulku di depan banyak orang. Kamu. Bagaimana aku bisa punya anak laki-laki yang tidak berguna? Dia adalah pewaris grup Shengqiang. Jika aku tidak memukulmu, apa aku harus melawan grup Shengqiang, calon ketua? Ayah, jangan marah. Bagaimana aku tidak marah? Aku lihat dengan mataku sendiri triliunan dolar lenyap dari tanganku. Aku sudah lama diperintah oleh orang tua itu bertahun-tahun menahan penghinaan. Hahaha. Pada akhirnya, aku hanya mendapat beberapa perusahaan kecil. Triliunan dolar dan sebuah mansion di Provinsi Jiang. Namun, semua itu diambil oleh supir dadakan yang buruk HMPH. Ayah, kamu bicara terlalu cepat. Apa maksudmu? Bukankah wasiat Tuan Xiao akan mengatakan bahwa hanya dengan menyelesaikan tugas kamu bisa mendapatkan uang itu? Jika kamu tidak menyelesaikannya, bukankah semua uang itu menjadi milikmu? Maksudmu?
Asalkan kita sampai di sana duluan tahu tentang ujiannya. Lalu menyabotnya. Membuat dia dan warisan triliunan itu saling kehilangan, bukankah itu sederhana? Hei, ayah. Sebenarnya ujian Tuan Xiao itu apa? Apa itu? Hei, ayah. Ujian Xiao tua sebenarnya apa? Ujian pertama Xiao yang sudah menyelesaikannya. Untuk yang kedua, untuk mewarisi grup Shengqiang, kamu harus punya naluri bisnis. Xiao tua ingin dia, dalam sebulan, mendapatkan 10 juta dolar. Apa? Ayah, kita bahkan tidak perlu menyabotase. Xiao yang pasti gagal dalam ujian ini. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Dia hanya sopir yang tidak berguna. Apalagi sebulan, bahkan jika kamu memberinya setahun, dia mungkin tidak bisa mendapatkan 10 juta. Haha. Meski begitu, tapi bagaimana jika dia mendapat keberuntungan? Kamu harus pastikan dia tidak. Ayah, jangan khawatir. Aku akan pergi dan bergaul dengan bangsawan di Provinsi Jiang dan menjalin hubungan baik. Siapapun yang berani bisnis dengan Xiao yang berarti mencari masalah dengan keluarga yang kita. Haha, bagus. Pintar. Masalah ini, aku serahkan padamu. Ayah, tunggu kabar baikku. Haha. Untung aku ambil pekerjaan ini. Dulu aku jadi sopir pribadi untuk orang kaya, menghasilkan 10 juta itu mudah. Halo? Bu Yingying? Hei, Xiao Yang. Kamu harus bantu aku. Bu, aku kembali. Oh, Yingying, kamu kembali. Bu, apa ini? Yingying, tepat waktu. Ibu membawa Pak Kiao ke sini untuk membahas pernikahanmu. Pernikahan? Bu, dia sudah cukup tua untuk menjadi ayahku, dan kau ingin aku menikah dengannya? Apa salahnya menjadi lebih tua? Lebih tua, berarti dia akan merawatmu. Lagi pula, ibumu tahu? Aku punya banyak uang. Pak Kiao berjanji padaku, asalkan kau menikah dengannya, dia akan membelikan keluarga kita sebuah villa besar, ditambah mobil mewah. Bu, kau menikahkanku atau menjualku? Aku cuma seharga rumah dan mobil. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Ibu hanya melakukan ini demi kebaikanmu, menginginkanmu bahagia. Kau mendorongku ke lubang api? Dia sudah membawa orang beberapa kali untuk melihat tempatku, dan setiap kali dengan wanita yang berbeda, orang ini hanyalah pria tua hidung belang. Terus, itu hanya membuktikan Pak Kiao murah hati. Jika kau menikah dengannya, dia akan memperlakukanmu dengan baik. Dia akan membelikanmu apapun yang kau mau. Bukankah itu cukup? Tapi, Tidak ada tapi. Ini tidak bisa didiskusikan, sudah diputuskan. Dalam beberapa hari, kau akan menikah ke keluarga Kiao. aku sudah punya pacar. Hei, bukankah kamu bilang dia tidak punya pacar? Hei, Tuan Kiao. Jangan marah, ya. Yingying pasti bercanda denganku. Anak perempuanku, aku tahu betul. Dia tidak pernah punya pacar. Dia masih suci seperti perawan. Bu, apa kau mau menjualku dengan label harga? Aku sudah punya pacar, dia putra sulung keluarga Xiao, dan sekaya orang Kiao itu. Kalau begitu, bawa dia ke sini, biar aku lihat. Biarkan aku tegas, jika dia tidak sehebat Tuan Kiao, aku tidak akan pernah setuju. Hei, ini bukan apa yang kita sepakati. Kau menikahkan anak perempuan, jadi kau cari-cari yang terbaik, ya? Oh, Tuan Kiao. Kenapa terburu-buru? Emas sejati tak takut api. Biarkan dia membawanya pulang, supaya Yingying bisa melihat bahwa kau pilihan terbaik, dan dia akan rela menikahimu. Hei, Xiao Yang. Cepat bantu aku. Yingying, ada apa? Xiao Yang, Hehe, jadi ini pacar yang kamu bicarakan? Tuan muda keluarga Xiao, ya? Dia hanya sopir antar jemput yang bangkrut. Apa? Sopir antar jemput? Jadi ini menantu hebat yang kamu cari? Menolak Tuan Kiao? Pria sebaik dia, tidak menikah dengannya, dan malah memaksa menikah dengan sopir. Kamu sudah gila? Aku benar-benar dari keluarga Xiao. Sopir keluarga Xiao. HMPH. Kamu pikir kamu bisa mengaku dari keluarga Xiao? Nonamu, jangan tertipu oleh serigala berbulu domba ini. Aku kira dia tuan muda kaya raya. Sopir mau menikahi putriku? Mimpi. Keluar. Keluargamu bukan sembarang orang bisa masuk. Bu, dia benar-benar. Katak yang menginginkan angsa. Lihat dirimu. Kamu itu apa? Anakku di masa depan, dia akan menikah dengan pria kaya dari Provinsi Jiang. Kamu mimpi apa itu? Tante, aku. Berhenti.
Jangan panggil aku tante. Aku tidak mau berurusan dengan sopir. Kalau orang lain tahu, mereka pikir standar keluargamu rendah. Sampai sampah pun bisa melamar. Hei, Kalau dia tidak muncul, aku sudah lupa. Nak, kamu masih punya utang 28.000, belum bayar, kan? Sekarang kamu pakai wajah baru, dan datang ke sini untuk menipu? apa? Kamu punya utang juga. Sopir yang punya utang? Dan kamu bermimpi menikahi anakku? Aku tidak. Dia jelas menjebakku. Kamu apa? Kalau salah, akui. Kalau dipukul, diam. Hari ini, demi Ying-Ying, aku biarkan saja. Uang ini, anggap saja hadiah dariku. Mulai sekarang, jadilah sopir yang benar, jangan bermimpi tentang hal-hal itu, menginginkan sesuatu yang tak bisa kau capai. Kau dengar? Sekarang pergi. Bu, Cukup. Mulai sekarang, buka mata. Jangan bawa orang sembarangan ke rumah lagi. Cukup. Tenangkan dirimu. Pernikahanmu dengan Tuan Kiao sudah ditetapkan. aku tidak akan menikah dengannya. Kamu tidak akan? Aku tidak bertanya. Aku sudah menerima mas kawin $500,000 dari Tuan Kiao. Kamu tidak punya pilihan. Oh, apa artinya sedikit uang? Begitu Ying-Ying bersamaku, dan memberiku seorang putra, aku akan memberi lebih banyak lagi. Ibu, apakah aku benar-benar hanya komoditas yang dijual? Diam. Aku membesarkanmu, hanya agar kamu bisa melawan aku. Menikah dengan Tuan Kiao lebih baik daripada mengikuti sopir miskin itu, menjalani hidup susah. Benar? Oh, nonamu, Aku sarankan kamu buka mata. Daripada mengikuti penipu tampan itu, lebih baik bersama aku. Bersamaku, kamu akan hidup enak. Asal kamu patuh, tas, mobil, kamu bisa pilih apa saja, hehe. Bagaimana? Pak Kiao benar sekali. Bertahan dengan pria kaya seperti Pak Kiao pasti lebih baik daripada bertahan denganku. Kamu anak yang pintar. Hei. Selama kamu ikut Pak Kiao, dengan status dan kekuasaannya, keluargamu kamu akan segera memiliki villa dan mobil mewah, dan menjadi kaya dalam semalam. Bagaimana anak ini tahu apa yang hendak kukatakan? Ya? Pak Kiao bilang itu kepada setiap wanita. apa? Apa yang kamu bicarakan? Ikut Pak Kiao tidak apa-apa, tapi menikah? Tidak mungkin. Tidak akan pernah. Hei, nak, jangan bicara omong kosong. Apakah saya bicara omong kosong atau tidak? Pak Kiao sendiri yang paling tahu di hatinya. Saya penasaran berapa banyak wanita yang telah dia tipu dengan trik ini. Berapa banyak wanita? Biasanya beli beberapa tas dan perhiasan, tapi saat soal pernikahan muncul, dia terus mengulur-ulur. Bosan setelah beberapa tahun, dan segera beralih ke yang berikutnya. Kau memfitnahku. Kau memfitnahku. Dia memfitnahku. Dia memfitnahku. Aku serius dengan Ying-Ying. Bagaimana anak ini tahu apa yang kupikirkan? Apa kau mengatakan ini karena kau tidak bisa menikahi Ying-Ying, dan kau hanya mencoba menjelekkan namanya? Kukatakan padamu, aku tidak akan tertipu. Bagaimana mungkin? Menurutku keputusan ibu, sangat cemerlang, Ying-Ying sebaiknya menikah dengan pria, seperti Pak Kiao. Xiaoyang, apa yang kau katakan? Setidaknya kau punya sedikit akal, nak. Jauhi Ying-Ying kami mulai sekarang, kau tidak layak. Ya, aku tidak layak. Lagi pula, begitu Ying-Ying menikah ke dalam keluarga, aset keluarga Kiao di masa depan, bukankah akan dikelola oleh keluargamu? Hah? Oh, kau menikahkan putrimu denganku hanya demi uangku? Aku bahkan belum mengatakan apa-apa tentang kebiasaanmu bermain perempuan, dan kau malah menuduhku. Putriku sangat cantik, membantumu menjalankan grup Kiao. Ada apa dengan itu? Benar, orang tua seperti dia, playboy seperti dia tidak akan panjang umur, begitu Ying-Ying menikah dengannya, warisan keluarga Kiao, bukankah semua itu akan menjadi milik kita, keluargamu? Kau, bagaimana kau bisa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Oh, kau menikahkan putrimu denganku hanya demi uangku? Kalian berdua tidak lebih dari pemburu harta. Dan kau juga bukan malaikat? Jika keluargamu Kiao tidak punya uang, wanita mana yang mau denganmu? Kau? Kau apa? Jika kami bukan pemburu harta, dengan pria sepertimu yang menyedihkan, bahkan aku tidak akan mau denganmu, apalagi putriku. Dasar wanita tua? Kau berani memanggilku begitu? Oh, jadi kau berani memukulku, dasar bangsa tua. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Bukan apa-apa. Kita berdua, sudah menandatangani kontrak, kamu bantu aku merahasiakannya dari keluarga Xiao, dan aku akan bantu kamu menenangkan ibumu.
Bukankah itu sempurna? Setelah apa yang terjadi, ibuku mungkin tidak akan pernah lagi memaksaku menikah dengan pria kaya. Oh, akhirnya, aku bisa santai. Oh, ngomong-ngomong, tes kedua yang ditinggalkan Old Xiao untukmu bagaimana kabarnya? Oh. Jangan bahas itu, Tuan Li. Ini Xiao Yang. Kali ini aku datang untuk membahas kesepakatan. Hei, Tuan Li. Aku punya proyek di sini, lihatlah. Hei, Tuan Li. Tuan Li. Hei, Tuan Li. Tuan Li. Hei, halo Tuan Lin. Ini aku, mantan sopir Xiao Yang. Aku. Halo, halo. Hahaha. Kamu masih tertawa? Orang-orang ini, begitu mendengar namaku, mereka bertingkah seperti melihat monster, mereka bahkan tidak memberiku kesempatan bicara. Dengan begini, lupakan menghasilkan 10 juta sebulan, aku tidak bisa mendapatkannya bahkan dalam setahun. Hei, aku punya teman sekelas yang anak orang kaya, ku dengar dia di bidang properti, mungkin dia bisa membantumu. Yo, ini kan bunga sekolah kita, Mu Yingying. Dan ini? Ah, ini pacarku, Xiao Yang. Ini teman sekelas yang kuceritakan, Tang Dalong. Senang bertemu denganmu. Pak Xiao, di mana Anda bekerja? Jangan sebut itu pekerjaan, aku hanya sopir antar jemput. Haha, jangan tersinggung, aku tidak merendahkanmu, tapi kau bertemu banyak orang setiap hari, siapa tahu kuman apa yang mungkin kau bawa? Jadi bagaimana kalau dia sopir antar jemput? Dia bekerja mencari nafkah, tidak ada yang memalukan. Dulu, Tang Dalong mengejarmu begitu lama, dan kau tidak pernah setuju. Kukira standarmu sangat tinggi. Sekarang aku lihat, dia juga biasa saja. Hei, standar Yingying memang selalu tinggi? Tidak apa-apa, reuni hari ini, jangan bahas ini, Tapi, bunga sekolah kita, Mu, tidak pernah datang ke reuni. Apa yang membuatmu ingin datang hari ini? Pacarku sedang sedikit kesulitan, dia ingin minta bantuan Tang Dalong untuk mencari bisnis. Hei, gak masalah. Karena Yingying minta, masa aku bisa bilang tidak? Kalau begitu, terima kasih, Pak Tang. Kamu kan pacarnya Yingying. Masa kamu biarin dia berterima kasih sendirian, kan? Hei, makasih, Pak Tang. Hehehe. Kita semua teman di sini. Melihat betapa tulusnya kamu, aku biarkan kamu kerja sebagai petugas kebersihan di proyek. Gaji bulanan 3.000. Petugas kebersihan? Apa salahnya jadi petugas kebersihan? Dia cuma supir cadangan yang payah, dan dia meremehkan petugas kebersihan. Petugas kebersihan setidaknya lebih stabil dari pekerjaannya sekarang, gak kena angin, gak kena hujan, kalau bukan karena kebaikan Pak Tang, dia bahkan gak bisa dapat kerjaan petugas kebersihan kan? Xiao Yang, kamu nggak boleh terlalu pilih-pilih. Kamu nggak bisa berharap aku kasih kamu proyek 10 juta dolar langsung, kan? Di dunia ini, gak ada makan siang gratis. Mulai dari bawah, aku percaya sama kamu, bro, pasti sukses, Hahaha. Yingying, dulu kamu ninggalin Pak Tang, dan milih pecundang gak berguna yang numpang hidup? Apa kamu menyesal? Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Aku kasih kamu kesempatan ini hari ini. Apa maksudmu dengan itu? Tang sedang bicara dengan Mu Yingying, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang minta kamu ikut campur? Karena aku pacarnya. Hahaha, tidak akan lama. Wanita yang aku, Tang Dalong, incar, pasti akan kudapatkan. Tang Dalong, pacarmu masih di sini, dan kamu masih berusaha mendekatiku. Apa masalahnya? Pria sekaya Tang, wajar saja kalau punya wanita lain, Mu Yingying. Aku bilang, sebaiknya kau terima Tang. Lebih baik daripada bersama sopir malang ini, kepanasan dan kehujanan. Apa salahnya jadi sopir? Aku tidak mencuri, tidak merampok, aku cari nafkah dengan tanganku sendiri. Tidak ada yang memalukan. Hahaha. Kamu bicara enak, tapi itu cari uang? Itu mengemis, 3.000 sebulan, pengemis pun penghasilannya lebih besar. Hei, Pak Sopir. Tang buka 1 botol anggur, mungkin seharga gajimu setahun, kan? Tahu nggak, biasanya, kamu bahkan nggak mampu ke tempat seperti ini. Sekarang aku akan biarkan kamu mencicipinya. Kamu, Kenapa denganmu? Yingying, aku bilang, tinggalkan pecundang ini. Dan pilih Tang kita, itu pilihan yang cerdas. Baiklah, Hahaha, lihat tuh, tanpa uang, kamu bukan apa-apa. Wanita secantik ini diberikan kepadamu,
dan kamu masih tidak bisa menjaganya. Tepat sekali. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa bersaing dengan tuan muda Tang kami? Cih, Akan lebih baik jika kamu melakukannya lebih awal. Bertahan dengan pecundang miskin ini, kamu akan menderita banyak di masa depan. Mulai sekarang, aku akan merawatmu. Aku belum selesai bicara. Tuan Tang, bukankah Anda terlalu cepat bersukacita? Apa maksudmu? Aku bilang, bagus, bagus, sekumpulan binatang tak tahu malu berkedok manusia. Xiao Yang adalah pacar pilihanku. Entah dia bekerja sebagai sopir pribadi atau pemulung, aku tetap menyukainya. Mu Yingying. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu pada Tuan Tang. Karena yang kalian lihat hanya uang dan kekuasaan, dan bukan ikatan teman sekelas? Aku pikir kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Xiao Yang, ayo pergi. Mu Yingying, dia hanya sopir pribadi yang tidak berharga. Dalam hal uang dan pengaruh, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Sebaiknya kamu sadar. Yingying lebih memilih aku, seorang pria yang tidak berguna, daripada kamu. Kalau sampai ketahuan, kamu tidak takut ditertawakan? Kamu? Yingying, ayo pergi. Berhenti. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Apa? Tang, apa lagi yang kamu mau? Botolnya sudah dibuka, dan kamu belum bayar, tapi kamu mau pergi? Kami tidak meminumnya sedikit pun. Jadi kenapa harus bayar? Sudah kubilang, itu biar kamu coba. Bukan karena kami memesan anggur semahal itu. Apa? Kau tidak berniat kabur, kan? Tang, kamu agak tidak masuk akal. Dia? Uang? Untuk botol ini? Mungkin dia tidak punya. Kalau tidak bisa bayar, tidak masalah, cukup berlutut dan memohon padaku, dan mungkin, kalau aku sedang baik hati, aku akan bayarkan anggurmu. Hei, Xiao Yang, saran saya, lebih baik kamu berlutut saja. Lutut laki-laki itu emas. Sekali berlutut, bisa menghemat puluhan ribu. Puluhan ribu. Kalian bersekongkol melawan Xiao Yang. Tidak apa-apa. Jumlah sekecil itu, aku masih mampu membayarnya. Jangan pura-pura kaya. Nanti saatnya, aku yakin kartumu akan limit, dan kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk botol ini. Jangan khawatir tentang itu. Uang ini, aku tidak peduli. Oh ho ho. Tidak peduli? Tidak banyak skill. Tapi kamu jago membual. Xiao Yang, kamu hanya seorang sopir. Tahu berapa harga botol anggur ini? Xiao Yang, aku sudah memberimu kesempatan, jangan tidak tahu terima kasih. Tang Dalong, bukankah kamu sengaja mengintimidasi Xiao Yang? Oh ho ho. Sudah protektif? Aku bahkan belum mulai main-main dengannya. Kamu? Apa yang sebenarnya kamu mau? Kamu tidak ingin aku main-main dengannya? Itu mudah. Panggil saja aku kakak, dan aku akan melepaskannya. Bagaimana? Lepaskan tangan kotormu. Berani-beraninya kau menyentuh kekasihku? Xiao Yang, apa yang kau lakukan? Kau berani menyentuhku? Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ah, itu semua salah wanita itu. Aku mengalihkan pandangan darinya sebentar, dan dia memesan anggur yang sangat mahal. Aku baru saja memikirkan cara membayarnya. Hei, dan kemudian aku bertemu denganmu kambing hitam yang sempurna, kau orangnya. Apa? Apakah kau ingin memulai sesuatu? Kau membuat pakaianku kotor? Orang ini. Jadi begitu rupanya. Apa yang kau lihat? Ini pesanan khusus? Kau tidak bisa membuatnya kotor? Benarkah? Jadi ini dibuat khusus? Wah, aku belum pernah melihat yang dibuat khusus sebelumnya, biarkan aku lihat. Hei, Kenapa dia tiba-tiba begitu baik? Mungkinkah? Apa dia tahu pakaianku, dan jam tanganku? Semuanya palsu? Hei, apa yang kau lakukan? Jam tangan ini harganya jutaan, jika kau merusaknya, beberapa ribu dolar tidak akan cukup? Xiao Yang, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Aku pikir dia belum pernah melihat yang sebagus ini. Dasar kampungan. Kau benar-benar memalukan. aku benar-benar belum pernah melihat yang sebagus ini. Pantas saja kau Tuan Tang, seorang pria kaya. Barang-barangmu tidak seperti milik orang lain. Kau mau cari muka sama aku sekarang? Dengar ya, sudah terlambat. Itu cari muka? Aku cuma bilang yang sebenarnya. Merek desainer yang dipakai Tang Xiao, itu cuma beda. Jangan kira beberapa kata sanjungan akan membebaskanmu dari utang ini. Aku peringatkan, kecuali hari ini kau berlutut dan memohon padaku, kalau tidak, aku tidak akan melepaskan ini. Xiao Yang, aku sarankan kamu, cepat berlutut pada Tang Xiao, sujud dan minta maaf, kalau tidak, kau akan bekerja sebagai sopir seseorang selama setengah tahun. Berlutut itu mudah, hanya saja. Xiao Yang, kamu tidak perlu memohon pada mereka untuk ini. Kalau dia tidak mau berlutut, tidak apa-apa. Kalau kau panggil aku kakak,
Aku mungkin mau menanggung utang ini untuknya. Berlutut itu mudah, hanya saja, bahkan jika aku berlutut, aku khawatir Tang Xiao tidak mampu membayar uang ini, kan? Kau, apa maksudmu dengan itu? Xiao Yang, apa kau pikir semua orang sepertimu? Berjuang keras hanya untuk beberapa puluh ribu yang tidak seberapa. Ayah Tang Xiao adalah CEO perusahaan publik. Ia terlahir dengan sendok perak. Tapi kau cuma seekor keledai. Serius? Bawa batu bata di proyek konstruksi, terus dia ngaku pengembang properti? Apa? Kamu bohong? Nak, kamu nggak bisa bayar, jadi kamu fitnah aku? Kamu tahu apa? Pernah lihat tukang bawa batu bata di proyek yang pakai baju semahal itu dan pakai jam tangan semahal itu? Tepat. Lalu kenapa Pak Tang pakai yang palsu? Aku ditipu, kekayaanku jutaan, masa aku beli barang palsu? Iya, kami bahkan pernah ke rumahnya untuk pesta. Masa villa bisa palsu? Oh, serius? Kalau begitu, bagaimana dengan malam ini, kamu antar aku berkeliling? Malam ini nggak bisa. Iya, nggak enak banget, lagi pula, mobil mewah dan villa, pasti harus sewa dulu, kan? Pak Tang? Masa yang dia bilang benar? Kamu beneran kuli bangunan? Jelas nggak? Kamu harus percaya sama hati kalian. Kamu. Nak, kamu sengaja mengacaukan rencanaku. Tang Xiao, Tang Dalong. Kau sudah berbohong padaku selama ini. Tas-tas desainer yang kamu mau, semuanya kubelikan untukmu. Hotel-hotel mewah yang kamu kunjungi, semuanya kuajak kamu, kita berdua sudah setuju. Mana ada yang bohong? Berani kamu membantah. Aku sudah bersamamu bertahun-tahun, dan kau hanyalah buruh bangunan. Apa salahnya jadi buruh bangunan? Lagi pula, kalau kamu tidak bermimpi menikah dengan keluarga kaya, apa kamu akan tertipu dengan pura-puraku? Kalau keluargamu tidak bilang kau punya kuasa dan kaya, apa aku akan melirikmu, kamu? Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Kamu sengaja mengacaukan rencanaku, bermain denganku, kau mati. Hei, tunggu, Tang Xiao, sudah hampir tengah malam. Kalau kamu tidak segera mengembalikan mobil, tambahan biayanya bisa ribuan. Kau benar? Tunggu saja, aku akan balas. Hei, Tang Dalong. Kau pembohong, bajingan. Masih berani ketawa? Karena kamu sudah tahu dari awal, kenapa tidak bilang padaku? Kamu cuma ingin melihatku dipermalukan, kan? Kalau kamu tidak serakah, kamu tidak akan tertipu oleh penyamaran Tang Dalong. Kamu pikir kamu lebih baik dari aku? Berhenti bersikap sok suci. Kalau kamu tidak tahu dia penipu dari awal, mungkin kamu sudah nempel padanya. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Aku memilih pria bukan berdasarkan kekayaan atau kekuasaan mereka. Karena uang bukan segalanya. Permisi. Pak Tang bilang kalian yang bayar. Siapa yang bayar? Mereka. Kamu begitu suci dan tinggi hati. Kamu mengejekku, bilang aku buta. Aku ingin lihat pria seperti apa yang akan kamu dapatkan. Pev, tagihan hari ini, kalau kamu tidak bisa bayar, kamu akan mencuci piring di sini. Tidak punya uang? Tidak punya uang tapi pesan anggut semahal itu, berani kabur dari tagihan platinum. Kaki kamu akan dipatahkan. Siapa bilang aku kabur? Masih pura-pura berani. $66.600, tunai atau kartu? Wow. Sebuah cek. 100 juta. 100 juta? Apa itu cukup? Ya, lebih dari cukup. Bukan hanya untuk sebotol anggur. Kamu bisa beli seluruh klub platinum. Itu cukup. Sial. Oh tidak, kenapa tanganku tak bisa ku kendalikan? Yah, baguslah. Aku membeli Buckinghams. Semua modal awal habis. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Semua warisanku lenyap sia-sia. Tuan Xiao, sudah sebulan berlalu. Hari ini aku di sini untuk mengumumkan hasil tes. Baiklah, aku tahu. Aku akan berkemas dan pergi dari sini. Membangunkan kemampuan mendengar pikiran ini terus kenapa? Kesempatan emas telah diberikan kepadaku, dan aku tidak bisa meraihnya. Aku bahkan menyombongkan diri tentang membuat ibuku hidup enak. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir? Jangan khawatir dulu. Sekretaris Lin belum selesai bicara. Bagaimana kau tahu kau sudah gagal? Jangan coba menghiburku. Modal awal sudah kuhabiskan. Aku tidak mendapat 1 sen pun. Ini pasti gagal. Kau harus menunggu sampai Sekretaris Lin selesai. Buckinghams, bar yang kau beli, tiba-tiba menjadi populer,
pendapatan melonjak, omset bulan ini sudah meningkat 300%. Keuntungan bulan pertama, 39,8 juta dolar. Selamat, Tuan Xiao, Anda sudah melebihi tes kedua. Benarkah? Tentu saja, saya sudah memeriksanya beberapa kali. Setelah saya membelinya, baru saya tahu, Buckingham sudah merugi selama bertahun-tahun, bagaimana bisa menghasilkan keuntungan besar? Semua orang sudah dengar, ada yang bekerja siang dan malamnya ke Buckingham, mereka melakukan apa saja untuk datang dan berbelanja di sini. Mereka sangat penasaran dengan tempat ini. Anggur yang baik pun perlu semak. Masalah ini, setelah dipromosikan oleh beberapa influencer, Buckingham menjadi tempat favorit influencer, sangat populer. Sekarang kalau mau masuk dan berbelanja, Anda harus memesan seminggu sebelumnya. Ini, kamu yang melakukan semua ini? Kamu menghidupkan kembali Buckingham? Itu karena matamu yang tajam sehingga kamu membeli berlian kasar ini, Buckingham. Tentu saja mataku tajam, kalau tidak, bagaimana aku bisa memilihmu? Hebat! Kita kaya. Tuan Xiao, saya masih di sini. Turunkan aku. Tuan Xiao, sekarang mengumumkan apa yang diwariskan Tuan Tua Xiao. Tes ketiga. Apa? Tuan Yang, jangan khawatir dulu. Kamu memang tenang. Pelamar kamu itu akan mewarisi harta keluarga Xiao dan menjadi triliuner. Apa? Sekarang kamu mau kembali padanya? Bagaimana mungkin? Hei, Tuan Yang, bukankah kamu sudah berbicara dengan para bangsawan Provinsi Jiang dan mendapatkan dukungan mereka? Jadi kenapa kau masih membiarkannya menyelesaikan ujiannya? Orang itu. Entah bagaimana, dari suatu tempat, membeli bar yang bangkrut dan benar-benar berhasil mengubahnya menjadi bar yang trendy. Aku tidak percaya dia benar-benar lulus ujian. Tuan Yang, kenapa khawatir? Masih ada ujian terakhir, kan? Kamu tidak mengerti. Aku pikir Tuan Tua Xiao jelas ingin dia mewarisi keluarga Xiao dan hanya memilih beberapa tugas mudah untuk diselesaikan. Aku khawatir tugas ketiga juga tidak akan sulit. Xiao Yang ini, apakah dia benar-benar seberuntung itu, dan akan naik ke puncak? Hahaha. Ayah, bagaimana kau masih bisa tertawa? Bagaimana jika anak itu mewarisi harta? Maka di grup Shengqiang, akan ada tempat bagi kita. Hahaha. Nak, anak itu tidak akan bisa menyelesaikan tugas terakhir. Untuk bisa sampai sejauh ini, Kamu tidak buruk juga, nak. Tapi, untuk mewarisi grup Shengqiang, kamu harus memiliki kemampuan untuk membuat orang segan. Jika kamu bisa, dalam 3 bulan, berikan keuntungan kepada grup yang melebihi keuntungan salah satu pemegang saham, maka kamu telah menyelesaikan tugas. Hahaha. Saya khawatir bahkan si Xiao Tua tidak percaya bahwa seorang sopir antar jemput bisa menjadi pewaris grup Shengqiang. Dia benar-benar memberikan tes yang begitu sulit. Hehe. seorang tidak berguna yang masih hijau benar-benar berani bersaing denganku dalam menghasilkan uang, bercanda. HMPH. Pada akhirnya, grup Shengqiang akan tetap jatuh ke tangan kami, ayah dan anak. Setelah kita mengambil alih grup Shengqiang, keluarga yang kita mungkin menjadi yang terkaya di Provinsi Jiang dalam semalam. Kalau begitu, saya ucapkan selamat dulu kepada Tuan Yang dan Tuan Muda Yang, atas segera mendapatkan harta keluarga Xiao, dan menjadi yang terkaya di Provinsi Jiang. Kamu memang pandai merayu. Aku ingin menjadi yang terkaya, keuntungannya akan menjadi milikmu. Sopir miskin itu, Xiao Yang, mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Yang? Meskipun ayam hutan bertengger di dahan, tidak akan pernah bisa menjadi burung phoenix. Dia, dalam hidup ini, dia memang ditakdirkan menjadi sopir. Meskipun dia tidak bisa menyelesaikan tugas ketiga. Tapi kita tidak bisa begitu saja melepaskan anak itu begitu saja. Kita harus memastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Ayah, mau aku suruh beberapa orang untuk menghajarnya habis-habisan, patahkan lengan atau kakinya, biar dia nggak bisa bangun dari tempat tidur selama 2 atau 3 bulan. Omong kosong. Bagaimanapun, dia satu-satunya pewaris dari grup Shengqiang. Beraninya kau memperlakukannya seperti itu? Lagi pula, kekerasan itu tidak baik. Apa kau nggak bisa mikir cara yang lebih beradab pendekatan? Ayah, lalu apa saran ayah? Kau memang punya cara. HMPH. Berani macam-macam dengan keluarga Yang? Ia harus lihat apa dia sanggup. Oh tidak, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku hanya lolos tes kedua dengan keberuntungan belaka. Tes ketiga ini jelas-jelas dimaksudkan untuk mencegahku mewarisi warisan bernilai triliunan itu. Yang Ming,
Dia rubah tua yang licik dalam bisnis. Dia ingin aku melampauinya dalam 3 bulan, yang jelas mustahil, kurasa rubah tua itu hanya sedang mempermainkanku. Tuan muda tertua keluarga Yang Shimei telah tiba. Apa yang dia lakukan di sini? Hehehe. Ah, Bapak Xiao. Lama tidak bertemu. Yang Shimei, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk minta maaf, tentu saja. Kamu minta maaf padaku? Aku buta dan tidak tahu kamu adalah ahli waris Shengqiang Group. Itulah mengapa aku menyinggungmu. Maafkan aku, Bapak Xiao. Orang ini apa dia sudah berubah? Aku dengar dari ayahku tentang ujian itu. Bukankah Bapak Xiao hanya menindasmu? Membuatmu bersaing dengan ayahku yang sudah puluhan tahun di bisnis. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Kukira kamu sangat baik datang dan minta maaf padaku, tapi sepertinya kamu hanya menendangku saat aku terpuruk kan? Tidak. Bapak Xiao, aku datang untuk membantumu. Kita berteman setelah bertengkar, kan? Saat kamu mewarisi Shengqiang Group, kita akan punya banyak urusan di depan kita. Jadi aku di sini untuk mendekat denganmu lebih awal. Membantuku? Apa kamu memang sebaik itu? Hei, bukan itu saja. Dulu, aku belum dewasa. Aku merebut wanitamu. Sekarang, aku mengembalikannya padamu. Bapak Xiao. Hei, itu belum semuanya. Sebelumnya, aku dulu kekanak-kanakan. Aku mengambil wanitamu. Sekarang, aku mengembalikannya. Pak Xiao. Sumanyo. Pak Xiao, jika Anda hanya mengatakan ya, aku akan menjadi milikmu. Yang Shimei, apa maksudmu? Pak Xiao, apa kau benar-benar tidak menyukainya? Kau sudah lama mengejarnya. Jadi aku memberikannya padamu, Pak Xiao. Bagaimana menurutmu? Mulai sekarang, apapun yang kau mau lakukan, kau bisa melakukannya. Aku dan dia benar-benar selesai. Lagi pula, aku sudah punya pacar, jika kalian tidak ada urusan serius, silakan pergi. Aku terlalu berani. Seorang pria seperti Pak Xiao bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya. Kenapa dia mau sampah macam ini? Enyahlah. Yang Shimei, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Kalau begitu aku akan terus terang padamu. Pak Xiao, sendirian, bagaimana mungkin kau mengalahkan ayahku dalam bisnis? Jika kau datang ke sini untuk mengejekku, keluarga Xiao tidak menyambutmu. Ini, bagaimana bisa kau sebut itu ejekan? Aku datang ke sini kali ini khusus untuk memperkenalkan beberapa klien padamu. Selama si Xiao itu jatuh ke dalam perangkapku, lupakan mewarisi Shengqiang Group, dia akan berakhir hancur dan tercela. Begitu ya? Kalau begitu, sepertinya aku harus berterima kasih pada Pak Yang. Aku tahu anak itu punya maksud tersembunyi. Oh, jangan sebut-sebut. Begitu kamu mewarisi Shengqiang Group, ayahku bisa pensiun. Lalu, kita akan bekerja sama, kan? Aku punya beberapa koneksi. Serahkan urusan bisnis padaku, dan aku janji kamu akan meraup untung. Kalau memang begitu, maka setelah aku mewarisi harta Shengqiang Group, kamu akan menjadi pahlawan besar Shengqiang Group, kamu dapat bagian keuntungannya. Oh, apa itu keuntungan di antara teman? Kita ini kawan, membicarakan itu terlalu formal. Hei, ayolah. Aku juga merekomendasikan Presiden Shu kepadamu. Ayo, aku akan perkenalkan kamu pada beberapa deal besar. Hahaha. Pak Yang, hahaha. Selamat datang. Masuklah. Ini adalah Presiden Shu yang aku ceritakan. Dan ini Pak Xiao. Halo, saya Xu Jie. Halo. Proyek resor Desa Mang sudah lama tertunda, kesempatan hari ini harus saya manfaatkan. Ada apa? Orang ini, apa dia benar-benar mencoba memperkenalkanku pada mitra bisnis? Xiao Xiao, saya kebetulan memiliki proyek resor di Desa Mang, yang sedang mencari mitra. Haha. Xiao Xiao, ada apa? Kami hanya butuh investasi 500 juta untuk memulai proyek resor. Lalu, kita akan menjadi kaya. Tidak mungkin. Apa yang Shimei benar-benar kehilangan akal? Apa dia rela memberikan proyek sebagus itu padaku? Hei, Tuan Xiao, kamu tidak punya hobi istimewa, kan? Ah, tidak. Saya baru dengar bahwa Presiden Shu memberi saya proyek resor yang bagus ini. Saya sangat bersemangat. Hah? Itu karena saya berhutang budi pada Tuan Muda Yang, karena Tuan Muda Yang minta, kita satu tim. Tentu saya akan mengurus Anda. Demi Tuan Muda Yang, proyek ini pasti akan menjadi milik Anda. Presiden Shu.
Tenang saja. Bekerja sama dengan Tuan Xiao artinya kita sudah bergabung dengan grup Shengqiang. Anda tidak akan kecewa. Tuan Xiao, mulai sekarang, tolong jaga saya. Tuan muda, yang tiba-tiba menyuruh saya berpura-pura seperti ini, saya bahkan belum hafal dialog saya. Sebentar lagi, saya pasti akan salah, kan? Saya tahu tidak akan semudah itu. Kalau begitu, saya akan ikut bermain dengan Anda. Tuan Xiao, jika tidak ada masalah, kami dapat menandatangani kontrak secepatnya. Ini adalah proyek yang macet. Siapapun yang berinvestasi akan rugi, hanya orang tolol ini yang bersedia menjadi kambing hitam. Ya, saya perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Lagi pula, ini proyek senilai 500 juta. Oh, Tuan Xiao. Sebaiknya Anda segera menandatangani. Ada banyak orang yang mengincar proyek ini. Jika Anda terlalu lama memutuskan, orang lain mungkin mendahului Anda. Tapi, uang ini dari paman saya, semua modal awal saya. Bagaimana jika bisnisnya gagal? Aku khawatir aku akan kehilangan warisan ini dan kehilangannya. Apa yang Anda pikirkan, Pak Xiao? Setelah proyek ini diluncurkan, ini pasti menang tanpa risiko, dan keuntungannya nanti akan mencapai puluhan miliar. Tapi, biarkan saya katakan begini, Pak Xiao, ada tak terhitung orang di luar sana yang ingin bekerja sama dengan saya, HMPH. Jika bukan karena Pak Yang, Anda bahkan tidak pantas untuk bertemu saya. Karena Pak Xiao tidak mau, saya tidak akan memaksa. Kalian berdua, silakan pergi. Oh, Pak Xiao, jika Anda ragu lebih lama lagi, Anda benar-benar akan kehilangan warisan. baiklah, saya akan tanda tangan. Hanya seorang sopir berani melawan saya. Saya khawatir Anda tidak hanya tidak akan mewarisi harta, Anda akan kehilangan segalanya. Pak Shu, saya sudah tanda tangan. Ini. Xiao, apa maksudmu dengan ini? Xiao, apakah kamu mempermainkanku? Tidak, saya lihat Pak yang suka proyek ini, jadi kenapa tidak biarkan keluarga yang mengambilnya? Kamu ingin memberikan proyek itu kepada kami keluarga Yang, lalu Xiao, kamu tidak akan bisa menyelesaikan syarat ketiga dari Xiao tua. Mungkin saya memang tidak cocok untuk bisnis, karena Pak yang sangat suka. Kenapa tidak ambil kesempatan ini, untuk segera menandatangani kontrak dengan Pak Shu? Ini. Saya. Bukankah Pak yang bilang bisnis ini pasti untung? Jika kamu menandatangani kesepakatan besar ini, saya yakin ayahmu akan bangga padamu. Jika saya mengambil alih proyek yang macet ini, lupakan ayahku memujiku, dia beruntung jika tidak mematahkan kakiku. Apa? Apakah Pak yang tidak mau menandatangani? Mungkinkah ada yang salah dengan proyek ini? Atau bahwa Pak Yang dan Pak Shu bersekongkol untuk menipuku? Xiao Yang, aku udah ngasih kamu tawaran besar. Tapi kamu nggak hargai, malah nyalahin aku. Kalau aku benar-benar jebak kamu, kenapa kamu nggak tanda tangan deal ini untukku, masukkan 500 juta ke proyek bermasalah ini? Gimana? Kamu. Kok kamu tahu? Dasar kau. Jadi kamu sudah tahu tujuanku selama ini. Dan kamu sandiwara di depanku. Berani-beraninya kamu macam-macam sama aku. Gimana? Begitu aku mewarisi Shengqiang Group, kamu bahkan nggak bakal layak aku ganggu, karena saat itu, keluarga Yangmu mungkin akan di jalanan. Xiao Yang, kamu keburu senang. Tempat ini sudah dikepung anak buahku. Kamu pikir bisa pergi semudah itu? Keluarga yang kami sudah mengabdi pada Xiao tua selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya warisan diambil olehmu, sopir pinjaman yang payah. Kamu bercanda. Penjaga. Yang Shimei, apa yang kamu coba lakukan? Xiao Yang, jangan khawatir. Aku tidak sekejam itu. Selama kamu berlutut dan memohon padaku, mungkin aku akan mengampunimu. Kalau kamu berlutut dan memohon padaku, paling-paling, aku hanya akan mematahkan tangan atau kakimu lalu membiarkanmu terbaring di tempat tidur menunggu persidanganmu gagal, itu saja.
Baiklah, terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Kamu hanya seorang sopir miskin seumur hidup diberi kesempatan, kamu tidak bisa memanfaatkannya. Aku sangat takut. Sekarang kamu takut? Terlambat, penjaga. Di mana mereka? Semua mati atau apa? Tuan Muda Yang, apakah Anda memanggil saya? Sekretaris Lin. Sekretaris Lin, bagaimana bisa Anda? Jika saya tidak datang, saya tidak akan tahu Anda berani menyakiti ahli waris keluarga Xiao. Aku tidak. Kami mendengarnya dengan jelas, berani-beraninya kamu menyangkal? Apa? Xiao, kamu keji. Aku pikir kamulah yang keji. Menggunakan taktik seperti itu untuk mengganggu persidangan sesepuh Xiao. Keluarga yang melawan wasiat terakhir sesepuh Xiao, apakah kamu ingin dipecat dari grup Shengqiang? Kamu. Apa maksudmu? Sepertinya Pak Yang masih belum yakin ya. Saya sempat hilang akal. Maafkan saya, Pak Xiao. Permintaan maaf ini sangat tidak tulus. Saya tidak berperasaan dan lebih buruk dari binatang. Saya sempat hilang akal. Saya punya pikiran jahat. Itulah mengapa saya berani memfitnah Pak Xiao. Maafkan saya, Pak Xiao. Sudah. Melihat bahwa Anda benar-benar menyesal, kali ini saya maafkan. Kalau kamu mengacau lagi, kamu akan dipecat dari grup Shengqiang. Ayo. Pak Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu tanya aku? Mana aku tahu? Pak Yang, kita sudah sepakat, kamu bilang akan menutupi lubang itu kalau kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kalau aktingmu tidak begitu buruk, dan orang ini melihat tembus rencana kita pasti sudah berhasil menyelesaikan transaksi ini dari dulu. Aku tidak menyalahkanmu karena mengacaukan semuanya, dan malah kamu yang menyalahkanku. Xiao Yang. Aku ingin melihat, berapa lama kamu bisa tetap sombong. Bukankah sudah kubilang untuk menanganinya? Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana ini. Ayah, ini bukan salahku. Itu semua karena Suji itu. Aktingnya jelek sekali, bahkan Xiao yang bisa melihatnya. Berani kamu bilang begitu. Bagaimana aku bisa punya anak yang tidak berguna sepertimu? Hal kecil seperti ini saja tidak bisa. Ayah, kamu harus balas dendam untukku. Tenang, Xiao itu tidak akan bisa membuat masalah. Dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas terakhir. Ayah, bukankah ayah bilang bahwa Old Xiao meninggalkan banyak sumber daya untuk Xiao Yang? Oh, juga ada sekretaris Lin yang tahu betul tentang Shengqiang Group. Oh, dan lagi, di sisinya, ada pacar yang pintar bisnis yang bisa membuatnya mendapat 30 juta dolar. Bagaimana kalau... Tidak ada bagaimana. Seorang sopir rendahan, di bidang bisnis, mana bisa dibandingkan dengan keluarga, yang kita. Ayah yakin sekali. Tentu saja. Aku sudah menghubungi putri sulung keluarga Jiang. Klan terkemuka di ibu kota. Dia akan datang untuk inspeksi besok. Jika kita bisa bermitra dengan keluarga Jiang kali ini, kita pasti menang. Ayah selalu punya cara. Pastikan kau melayaninya dengan baik, dan jangan sampai ada yang kacau. Jika kita bisa menandatangani kontrak 10 miliar dolar dengan keluarga Jiang kali ini, maka keluarga Xiao akan berganti nama menjadi Yang mulai sekarang.